Ya, terima kasih. Saya panggil Mas Daniel aja ya. Iya, boleh, Pak. Oke. Lokasi di mana, Mas Daniel? Saya lokasi di Purwokerto, Pak. Purwokerto, berarti Cilacap situ ya sebelum ya. Iya, betul. Oke. Monggo, silakan apa yang bisa saya bantu karena kemarin kan saya coba melihat Mas Daniel tuh ingin jadi agen asuransi di sebuah perusahaan asuransi jiwa atas nama. Saya nggak sebut nama ya, yang sebut nama Iya, ya supaya kita bisa menjaga etika dan nama baik perusahaan tersebut ya. Memang perusahaan asuransi jiwa yang saat ini ternama tersebut cukup gencar ya, cukup gencar untuk dapat merekrut para agen-agen asuransi jiwa tersebut. Nah, terus saja beberapa kantor tanda petik ya yang ada di berbagai daerah itu sebetulnya bukanlah cabang daripada perusahaan asuransi tersebut yang organik, tapi merupakan franchise kayak Indomaret itu ya. Katakanlah misalnya iya, saya sebagai pengusaha, saya bisa join ataupun kerjasama dengan perusahaan asuransi tersebut untuk buka kantor perwakilan ataupun kantor penjualan produk tersebut gitu ya. Tapi nanti pada waktu terjadi klaim, semuanya prosesnya di kantor pusat ataupun di perusahaan tersebut. Nah, monggo. Sekarang Mas Daniel sudah jadi agen asuransi jiwa sejak berapa lama? jadi kasusnya kan saya direkrut teman. Nah, Setelah setelah saya banyak inputan terkait juga banyak suara ini apa surat surat suara gitu, ya. saya jadi mikir-mikir. Jadi Hmm. untuk sementara ini saya belum masuk, Pak. Dan waktu itu sebelum masuk juga pengurusan AJI juga belum ada Hmm. gitu. Jadi saya mutusin untuk keluar dulu sebelum semuanya diurus. Itu kapan itunya dia punya proses awalnya yang berarti Mas Daniel tertarik untuk jualan asuransi kapan? Kalau tertarik, jujur udah agak lama, cuma masih menimbang-nimbang waktu itu. Nah, kebetulan temen kuliahku yang nawarin buat Hmm. gabung. Dia sebagai apa di situ? Dia juga baru masuk, terus baru berapa bulan, Heeh. emang ditargetin buat rekrut berapa orang kayak gitu. Oh, jadi cari downline ya di bawah ya. Iya, Oke, iya betul. memang mereka cara jualannya juga dengan multi level sih, supaya semakin banyak kaki di bawah, semakin banyak komisi yang bisa mereka terima gitu ya. Jadi beberapa kedalaman 3 atau sampai 5 kaki kalau tidak salah. Tapi kembali lagi saya belum nggak tahu persis, tapi yang pasti bagus juga Mas Daniel tuh mencari tahu kan, mencari tahu dulu terlebih dahulu bagaimana cara melakukan profesi yang katakanlah kita melakukan ya. Jangan sampai nanti kita mencari rezeki tapi ternyata membuat orang lain merasa tidak nyaman ataupun mengalami kerugian ya, betul ya, bagus sekali Iya. ya. Nah, Oke, jadi kemudian tadi kemarin kenapa agak sedikit tidak menunda terlebih dahulu? Apa sebabnya? ya karena terlihat dari banyak laporan, terus punya ada keluarga juga yang jadi agen. Heeh. Nah, itu feedbacknya jadi kalau kita ketemu orang itu justru kita jadi kayak udah takut duluan gitu. Itu statusnya asuransi jiwa ya, bukan asuransi umum gitu. Ya, 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 ya. Oke. Ya, itu dah. Saya bilang terus saya praktisi asuransi sejak tahun 87 ya. Saya ini sampai saat ini saya masih menjadi komisaris di di dua lah, di dua perusahaan asuransi dan satu lagi di perusahaan pialang tempat saya membangun perusahaan tersebut ya, pialang asuransi ya namanya Antara ya. Kemudian saat ini saya sebagai dosen di Trisakti dan juga sebagai penulis buku ya, penulis buku sejak tahun 2009 lah, 2009 ya, seperti itu ya. Nah, jadi eh, terus saja saat ini banyak sekali teman-teman agen asuransi khususnya di jiwa ya, itu tidak bangga ataupun merasa merasa suatu kayaknya nista gitu ya jadi agen asuransi ya. Saya bilang sedih juga padahal sebetulnya jadi agen itu sebetulnya bisa dibilang adalah suatu profesi yang mestinya membanggakan sepanjang memang dilakukan untuk memberikan kebaikan buat kita punya konsumen ataupun kita punya calon tetanggung. Nah, namun sayangnya memang betul bahwasannya di beberapa perusahaan jiwa tersebut dia punya cara rekrutmen agen pun juga saya pikir tidak secara selektif ya. Kayak Iya, menebar pukat harimau ya. Semuanya tebar aja, semuanya dimasukin semua ya. Kemudian nanti tinggal selektif aja satu dua yang berhasil, yang lain gugur. Dan kemudian akhirnya yang gugur tersebut mungkin udah dapat satu dua nasabah, akhirnya ganti profesi lagi kan. Nah itu saya bilang mestinya merekrut agen tidaklah semudah
mencari orang yang mau menjual pulsa. Ya. Jadi cara apa? Agen mestinya lebih sulit. Kenapa? Karena menjadi agen ataupun menjadi pemasar asuransi itu memiliki apa? Memiliki suatu passion, ya memiliki suatu passion untuk dapat menyampaikan informasi yang benar, memberikan gambaran-gambaran secara utuh, mencari tahu kebutuhan si konsumen terlebih dahulu, dan kemudian kita tahu bahwasannya jenis polis asuransi apa yang dibutuhkan dan jenis jaminan apa yang perlu ditambahkan dalam produk yang apa yang kita mau tawarkan. Namun selama ini kebanyakan orang disuruh jualin aja apanya apa saja apa yang ada pokoknya apapun mereka punya kebutuhan produk kita lah jawabannya. Nah ini kan akhirnya membuat para agen ini kayak apa ya kayak pasukan jihad ya pasukan berani mati untuk jualan-jualan asuransi. Nah alhasil inilah yang terjadi ya. Khususnya bentuk produk unit link ya memang produk unit link sebetulnya saya sangat-sangat tidak setuju ya sejak tahun 2009 sudah menuliskan itu kan buku jangan beli unit link dan di situ saya eh, apa tegaskan ada indikasi kesalahan penjualan pemasaran ini ya banyak hal-hal yang ditutupi dan kemudian ternyata memang tahun 2017 ya dalam buku saya dosa-dosa unit itu kan OJK telah Ya. membuat kajian dan menemukan memang bahwa ada terjadi kesalahan penjualan ya dan alhasil saat ini banyak sekali korban-korban berjatuhan. Nah ini yang katakanlah saya terus saja sangat prihatin ya. Mestinya asuransi itu membuat orang lain lebih baik, tapi kok saat ini asuransi itu menjadi momok ya, menjadi suatu hal yang apa yang tidak perlu didekati, kalau bisa dijauhi lah. Makanya kalau lihat agen asuransi langsung udah enggak ataupun jangan ketemu ya. Wah, dimaki-maki saat ini profesi agen asuransi. Nah, jadi kenapa mau jadi pilang asuransi? Saat ini kerja di mana, Mas Daniel? Kalau saya sekarang kerja ikut saudara di Mm-mm. toko spare part mobil gitu. Oke, jadi ikut saudara bantu jualan di toko Iya, spare part mobil ya. masih staf bantu ya. Oke, lulusan mana Mas Daniel? Saya Atma Jogja. Atma Jogja ya. Berarti usia 23, 24 ya. Hmm, lulus waktu pandemi 2020 saya. Berarti kan 25 udah. 25 26 ya. Oke, tapi belum nikah ya. Belum. Oke. Nah, jadi terus saja saya pun juga dengan beberapa teman-teman ya ingin sekali apa ya menyebarkan ilmu pengetahuan tentang bagaimana menjadi agen asuransi. Dan saat ini buku tentang agen asuransi profesional telah kami tulis ya, telah kami tulis dan kemudian sebentar lagi akan jadi cetakannya. Ya mungkin akan terbit di bulan Juli awal ya sudah tersedia. Dan itu saya dengan teman-teman dari A3UI Asosiasi Agen Asuransi Umum Indonesia ya ingin sekali apa menjembatani orang-orang yang ingin memahami industri perasuransian dan ingin mencoba sebagai profesi agen ya sebagai katakanlah mata pencarian sambilan awalnya, tapi kalau misal ternyata sudah merasa cocok, itu bisa menjadi suatu mata pencarian yang utama, ya, yang utama. Dan terus saja banyak teman-teman saat ini saya yang lihat mereka tuh awalnya memang bekerja sama orang lain dulu, ya, magang tanda petik ya. Setelah mereka sudah paham, mereka sudah tahu apa sih apa solnya, ya, mereka lantas apa mandiri. Nah, tadi terus saja saya sudah kontak beberapa teman-teman saya yang ada di Bandung di Semarang dan Surabaya, semuanya teman-teman agen-agen asuransi yang profesional, yang full timer mereka ya. Nah, bagaimana kalau katakanlah kita bikin sekolah agen asuransi Indonesia, ya, sekolah bagaimana membentuk menjadi agen profesional, ya, bagi masyarakat umum yang ingin menjadi agen asuransi, kita akomodasi, kita berikan pendidikan dan kemudian berikan apa? Tempat magang, memberikan tempat magang di tempat-tempat mereka gitu loh. Kan mereka sudah punya usaha, sudah punya bisnis dan segala macam, bisa magang gitu ya. Mungkin tentunya magang ini nasabah-nasabah yang mungkin menjadi target market dari Mas Daniel ataupun siapapun ya, itu bisa menjadi prospek. Tapi nanti ada supervisor ataupun akan ada apa ya, akan ada senior yang bisa memberikan apa langkah-langkah segala macam sampai tuntas gitu loh. Nah, mungkin magang dalam waktu setahun 2 tahun, kalau sudah merasa bisa terbang sendiri, monggo terbang sendiri kan gitu ya. Sehingga apa? Agen yang jadi ini bukan agen apa ya, agen apa abal-abal gitu. Saya ingin supaya agen yang ada itu bisa menjadi agen yang betul-betul menjadi citra ataupun wajah industri asuransian. Makanya saya bilang untuk menjadi agen asuransi yang baik, ya pendidikan di perusahaan-perusahaan asuransi jiwa
yang singkat-singkat itu 1 minggu, 2 minggu, bahkan 3 bulan aja, saya pikir sangat minim, ya. Dan kemudian saya bilang mestinya agen baru tidak boleh jualan langsung secara sendiri ya, mesti Pak didampingi oleh senior kan, dampingi oleh senior atau bahkan mungkin senior dulu yang melakukan penjualan, nanti si junior ini melihat ya mengamati bagaimana proses ini terjadi. Setelah sudah 1 2 kali, barulah yang junior ini jalan ya melakukan hal tersebut, kemudian didampingi oleh senior. Senior ini nanti akan memberikan apa? Memberikan pengarahan-pengarahan ya bagaimana melakukan hal tersebut. Nah, setelah oke, mungkin 6 bulan perlu. Habis itu agen ini baru mandiri terbang sendiri lah. Tinggal nanti kalau suatu ke depan, nanti kalau misalnya ada apa-apa, dia tinggal bisa tanya kepada senior ini. Nah, senior ini yang tempat magang ini, yang menjadi apa? Yang menjadi apa suhu tanda petik ya. Kita mesti berguru ya, mesti berguru kepada Iya. teman-teman yang sudah senior. Jadi itu yang saya pikirkan mungkin ke depan mudah-mudahan sekolah agen asuransi ini bisa kita apa jalankan. Saya sendiri punya lembaga pendidikan namanya Itikat Akademi ya, Itikat Akademi ya, itu Iya. lembaga pendidikan yang memang kita apa saya khusus untuk di bidang perasuransian. Nah, kalau Mas Daniel mau belajar asuransi secara dasar terlebih dahulu mandiri ya, kami juga punya website namanya bisaasuransi.com ya, bisaasuransi.com. Itu tinggal klik ya, ada video tutorial ya, kayak Udemy lah, kayak Udemy itu, tapi ini Iya. dalam bahasa Indonesia dan dibawakan oleh teman-teman saya sendiri sebagai praktisi. Kemudian juga di dalam setiap video-video klip tersebut yang singkat-singkat ada quiz yang mesti dijawab sebelum masuk ke segmen berikutnya. Nah, setelah selesai pendidikan beberapa apa klip ya, ada mungkin sekitar 9 apa 10 sampai 20 klip ya. Itu ada e-booknya, yang bisa dibaca, ya bisa dibaca dan bisa didownload, ya bisa download. Nah, ada ujiannya 3 kali maksimum di attempt ya. Nah, kalau katakanlah misalnya sudah lulus, ya lulus, dia punya apa ujian tersebut materinya itu bisa langsung dapat sertifikat, langsung di download, dicetak sendiri. Nah, itu pembelajaran mandiri lewat bisa asuransi. Terus saja saya sendiri sebagai praktisi tidak paham bagaimana mengatur otak-atik dia punya sistem IT-nya kan. Makanya kalau saya secara pribadi memang paham mengenai asuransinya, tapi secara teknologinya saya bekerjasama dengan orang apa sahabat saya namanya Pak Sunardi, orang Binus dia, orang Binus namanya dari PT Sun Edu. Jadi dialah yang membuat LMS tersebut. Jadi kami koordinasi, saya ikat beliau sebagai partnership saya khusus untuk bidang asuransi. Jadi bidang asuransi dia tidak boleh kepada yang lain, tapi hanya kepada saya. Saya pun juga tidak kepada yang lain, hanya kepada dia. Jadi bisa asuransi adalah kerjasama ataupun kolaborasi antara Itikat Akademi dan Sun Edu. Itu pembiayaannya apa? Pembayarannya pun juga nggak terlalu mahal. Satu modul nanti bisa dilihat ya sekitar 300 ribuan ya. Kalau mau belajar itu ada waktu 1 bulan ya, 1 bulan untuk mempelajarinya. Jadi belajarnya kapan saja. Dan yang pasti sangat-sangat apa? Sangat esensi ya, yang diajarkan esensial dan nanti tinggal di-download, dibaca ulang secara keseluruhan. Nah, saya sendiri sangat terbuka ya, saya membuka diri dan saya punya YouTube channel ya. Di YouTube namanya Guru Asuransi. Tinggal dibaca aja, tinggal tonton aja. Begitu. Begitu Mas Daniel, kalau misalnya Mas Daniel mau jadi agen asuransi, saya sangat sangat baik sekali, tapi kalau mau jadi pialang asuransi, misalnya mau jadi pialang asuransi, ya. Bedanya begini. Agen asuransi itu adalah individu ataupun PT yang bekerja untuk perusahaan asuransi, ya. Tetapi sometimes agen asuransi ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan pialang asuransi. Kalau pialang asuransi ini dia lebih kepada pro konsumen, pro customer, ya. Dan izinnya mesti dapatkan dari OJK. Dia punya modal saat ini 10 miliar. Nah, jadi kalau misalnya katakan kita mau bikin PT, pialang asuransi, kita mungkin perlu modal yang besar. Tapi kalau mau jadi pegawai, kita mesti jadi attach di sebuah perusahaan pialang asuransi. Ya, artinya apa? Kita jadi pegawai di situ. Jadi pegawai, gaji mungkin S1 ya UMR plus sedikit tambahan, dan kita terikat dari jam kerjanya kan. Sementara kalau jadi agen, ya sebetulnya pialang asuransi -1 lah atau -2 ya. Sebetulnya katanya ada bilang agen tuh lebih kepada perusahaan asuransi. Memang benar dalam undang-undangnya, tetapi banyak juga agen asuransi umum ya khususnya ya yang yang mencari informasi tentang kebutuhan konsumen dan kemudian apa? Memilihkan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen.
Ya, jadi bukan cuma hanya perusahaan asuransi produknya apa ditawarkan ini, kayak jualan pulsa atau jualan handphone. Enggak juga, ada juga agen yang tanda petik ya berperilaku seperti pialang asuransi, ya, tapi dia license-nya adalah agen asuransi. Jadi sebetulnya ya kayak abang adek lah pialang asuransi sama agen asuransi. Tapi memang pialang asuransi saat ini bisa bekerja sama dengan semua perusahaan asuransi, sementara agen saat ini undang-undang hanya satu perusahaan asuransi. Tetapi kemudian seperti diketahui bersama oleh masyarakat umum ataupun para para praktisi, katakanlah misalnya saya punya kawan namanya Steven, dia punya nasabah namanya PT ABC, ya PT ABC, dan PT ABC ini dia punya sum insured ataupun dia punya harga pertama pabrik pabrik kecap ataupun pabrik saus tomat ABC, harganya katakanlah 500 miliar, katakanlah 500 miliar. Nah, dia sampaikan ke asuransi A, umum A, ya. Asuransi umum A ini sampaikan, saya nggak bisa ambil 500 miliar, saya cuma ambil 100 miliar. Berarti apa? 20%. Artinya apa? Yang sisanya dia kan mesti cari ke asuransi lain kan untuk jadi apa? Co-asuransi. Alhasil apa? Jadilah dia menjadi apa? Agen asuransi dari 5 perusahaan supaya apa? 500 miliar tersebut bisa bisa apa? Terjamin, ya. Itu permasalahan yang timbul, tantangan yang timbul. Sehingga akhirnya apa? Tanda petik ya. Kita semua mengetahui bahwa kesalahan ini terjadi melanggar undang-undang, tapi ya tanda petik dibiarkan. Karena kenapa? Memang kita sadari bahwasannya solusinya tidak ada, ya. Ke depan mungkin akan ada perubahan terkait dengan undang-undang tersebut. Nah, kemudian misalnya katakanlah tadi PT ABC, ya. Kemudian ada PT ABC dia punya grup juga yang lain yang katakanlah dia menghasilkan pabrik kertas, kertas ya. Nah, misalnya tadi Steven terdaftar di perusahaan asuransi XYZ, ya, dia sampaikan ke XYZ, XYZ bilang, mohon maaf Steven, saya tidak bisa terima pabrik kertas karena itu kami di-exclude dalam kami punya treaty. Alhasil apa? Dia mesti apa? Cari asuransi lain lagi kan? Di mana yang dia menjadi agen perusahaan tersebut tidak mau. Nah, alhasil cari lagi. Nah, itu yang tantangan-tantangan yang terjadi. Tapi akhirnya saat ini banyak agen asuransi yang bekerja sama dengan lebih dari sebuah perusahaan asuransi. Dan juga bisa disiasati, agen bekerja sama dengan pialang asuransi, maka kolaborasi dan memakai benderanya pialang asuransi, benderanya untuk menempatkan kepada perusahaan asuransi yang punya kapasitas apa yang dimiliki oleh nasabahnya si Steven ini. Jadi itu skema-skema ataupun konsep yang bisa dilakukan oleh Mas Daniel. Nah, saya tidak tahu di Purwokerto ada asuransi apa saja umumnya. Yang baru aku tahu ya asuransi Sinarmas, Mas, oke. Wana Wana Tata ya udah ada. Wanatata, oke. Hmm, Acah, Acah nggak? Sentral Asia? Aca ada Aca. Acah ada ya. Oke, grup-grup Astra Astra kayaknya belum belum masuk. ada ya. Oke, yang itu grup-grup besar juga kalau tadi Sinamas grup besar, Wanatata, ya Acah ya. Itu grup-grup besar lah ya. Ya, kemudian mungkin juga ada Raksa Pratikara. Jadi bisa saja nanti ke depan kalau misalnya Mas Daniel mau jadi agen, ya bisa saja tadi kerjasama dengan agen yang senior, Oh iya. bilang magang, atau Mas Daniel tanya telepon satu persatu ke perusahaan asuransi tersebut, Mas atau Pak, saya Daniel, saya mau jadi agen di tempat kamu, bagaimana syaratnya? Tanya aja, apa dokumentasinya, ya. Kemudian berapa lama pelatihan yang diberikan, ya. Kemudian apakah diajarkan bagaimana dasar-dasar asuransi, apakah diajarkan bagaimana eh, produk-produk asuransi tersebut, ya di produk knowledge ya. Kemudian minta dia punya jadwal pelatihan. Kemudian ikuti pelatihannya. Nah, nanti setelah itu, setelah katakanlah menjalani waktu tertentu, mungkin diadakan apa? PKS, perjanjian kerjasama antara perusahaan asuransi dengan agen. Nah, jadi ikuti dulu pendidikannya, ambil aja pengetahuannya, ya, ikuti pendidikannya, pengetahuannya. Habis itu nanti setelah itu lihat apakah memang nyaman atau tidak, ya. Ketiga nama tersebut tadi misalnya Wanatata, ya, kemudian Acah dan satu lagi tadi Sinarmas, itu oke semua, bagus semua, ya. Tapi nasional ya, bukan joint venture ya. Kalau joint venture mungkin di Purwokerto ada nggak ya? Kayaknya enggak deh. Kayaknya mereka mesti ke Semarang deh, ya, Ya. kalau tidak salah ya. Jadi itu yang saya sampaikan. Jadi bagus sekali kalau Mas Daniel mau jadi agen asuransi. Dan saya dukung sekali. Anytime silakan kontak saya di LinkedIn ataupun di ini, ataupun jangan nanti Mas Daniel coba join di saya punya website apa Facebook group ya. Namanya Lentera Asuransi. Lentera Oke. Asuransi Indonesia, ya. Tapi betul itu Lentera Asuransi Indonesia adalah sebetulnya website untuk semua ya, baik korban asuransi maupun
penjual asuransi maupun siapa. Nah, tapi yang dominan sekarang adalah korban yang selalu Oh teriak-teriak. iya. Tapi ya sudahlah, itu saya punya website ya, bukan website, grup ya bersama teman-teman yang lain. Intinya apa? Kita pengen mendengarkan saja apa sih yang mereka keluhkan dan mudah-mudahan sih terus saja saya berharap semua permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Ya, tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Yang penting apa? Asal ada niat baik kok. Ya, kalau memang kita salah, ya kita akui dong mestinya. Ya, jadi kita perbaiki. Ya, kita perbaiki dan kemudian apa? Kita selesaikan permasalahan yang ada. Jadi itu. Ada pertanyaan dari Mas Daniel. Silakan, monggo. Oke, mau mau tanya Pak, Hmm. ini lebih lebih baik itu masuk jiwa atau yang umum gitu kalau kalau buat orang baru kayak seperti saya kayak gitu asuransinya. Oke, jadi gini. Eh kalau menurut saya pandangan saya ya, karena saya memang backgroundnya dari umum ya, ya. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kamu mau coba dua-duanya kan nggak ada salahnya ya karena memang tidak dilarang ya tidak dilarang kita menjadi agen asuransi umum dan asuransi jiwa ya yang penting beda bidang ya ini kan jiwa nih umum kan itu nggak ada masalah ya tapi beberapa rekomendasi asuransi jiwa yang saya sarankan ya cari asuransi jiwa yang tidak jualan unit link ya dia hanya Oh, menjual produk-produk tradisional karena bagaimanapun juga kembali lagi produk unit link tersebut tidaklah baik seperti yang Mas Daniel baca ya apa apa iya. yang Mas Daniel tangkap dari buku saya? Yang saya tangkap ya itu karena kebanyakan mis-selling dan yang di tempat franchise yang saya mau join itu kita harus pertama kali ngenalin unit link dulu, bukan produk Hmm. yang lain gitu. Jadi saya udah Hmm. mundur duluan, soalnya loh apa-apa kok udah unit link ya gitu. Iya karena terus saja unit itu kan komisinya gede buat agen dan buat franchise tersebut gitu loh. Ya. Tapi nanti dampaknya apa? Agen yang kena. Kenapa? Karena agen ini yang menjual langsung kepada saudara-saudaranya kan. Nanti kalau Iya saudara-saudaranya benar, marah, agen ini hubungannya putus gitu loh. betul ya. Itu yang udah saya takutin dari awal itu. Makanya banyak sekali kasus-kasus persaudaraan, pertemanan hancur karena asuransi gitu loh. Karena kenapa? Karena agen ini nggak paham. Agen yang baru, ya, mohon maaf baru direkrut, latihannya 1 minggu 2 minggu, ya, bahkan setahun pun kalau dilatih unit link, saya khawatir mereka nggak paham. Karena betul-betul mesti jelas gitu loh. Dan terus aja banyak teman-teman saya yang di asuransi umum ya itu pada apa kejeblos semua. Kenapa? Karena salah dijelaskan oleh para agen gitu loh. Saya bilang wah kamu tuh betul-betul mestinya kalian dengar saya pada waktu tahun 2009 gitu loh. Dan banyak yang menyesal. Ya sudahlah saya bilang nah setelah jadi bubur dan uang sekolahnya mahal sekali ratusan juta. Oh iya, benar ya. Jadi waktu saya bilang terserah Mas Daniel mau di umum atau jiwa silakan atau mau dua-duanya coba nggak apa-apa. Jadi sebelum PKS ya sebelum PKS nggak apa-apa searching aja searching cari tahu dan kalau misalnya boleh saya rekomendasikan ya rekomendasikan perusahaan asuransi jiwa yang mungkin bisa di apa dicoba tanyai yang lo depannya M ya udah itu tahu ya paham ya Oke, tuh depannya ya M ya. ya Oh, depannya M yang lain sementara jangan dulu karena kenapa karena pasti mereka akan sodorin unit link. iya. Tapi dengar-dengar perusahaan yang saya mau masukin tuh udah siap-siap produk ini loh, produk tradisionalnya udah ada gitu. Ya, mungkin karena terpaksa. Karena kenapa? Karena Uniting itu sebetulnya produk yang, mohon maaf ya, tidak benar, tidak baik buat konsumen. Hanya baik buat perusahaan asuransi dan buat si agen ini. Kenapa? Karena biayanya sangat mahal dan kemudian tidak dijelaskan berbagai risiko yang dihadapi oleh si konsumen. Alhasil apa? Nasabah yang telah diberikan penjelasan keliru, ya ekspektasinya tinggi kan? Tinggi. Karena jadi mereka tuh membeli karena ekspektasi tinggi kan? Alhasil pada waktu Iya, beberapa tahun, wah kok ternyata sekian. Saya punya dana pendidikan anak saya punya dana pensiun saya, kok jadi begini? Ya akhirnya apa? Saya bilang itu salah. Saya bilang sudahlah, mestinya unit link ini di apa ditunda, diperbaiki terlebih dahulu, di moratorium lah atau gimana untuk diperbaiki supaya lebih pada pro konsumen. Dan kemudian semenjak saya punya buku dosa-dosa unit link itu, terus saja pihak regulator pun juga mengadakan perubahan ya. Ada Undang-Undang SE OJK yang nomor 5 tahun 2022 kan mengenai bagaimana tata cara penjualan PAID ya produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi atau unit link itu. Di bawah mesti ada rekaman dan kemudian juga ilustrasinya harus ada yang negatif karena investasi kan tidak selalu positif kan.
ada sisi negatifnya juga. Nah, kalau semuanya sisi positif berarti apa? Itu sudah misleading, udah keliru kan gitu loh. Jadi nasabah tahunya investasinya 0, 5, 10, 15. Tapi negatif nggak ada. Padahal saham, reksadana ada juga yang minus kan. Apalagi itu belum dikurangi dengan berbagai macam biaya. Kalau dikurangi dengan macam biaya, pasti hasil apa? Jauh lebih rendah. Itu yang saya Iya, pikir betul. eh, sebaiknya sebagai financial planner, saya pernah sekolah ataupun belajar financial planner, jangan gabungkan investasi dengan asuransi jadi satu. Kenapa? Karena investasi adalah apa? Risiko, ya, mengukur risiko untuk mengembangkan dana. Itu investasi kan. Sementara asuransi adalah apa? Mengalihkan risiko, ya, supaya kita lebih aman, ya. Risiko kematian, risiko kecelakaan, kebakaran segala macam kan. Nah, sekarang kalau investasi digabungkan dengan asuransi, itu suatu apa? Suatu yang blunder, ya. Tadi ini untuk mengtransfer risiko, di sini menghadapi risiko, menerima risiko. Saya pikir ini sudah apa? Mesti dipisahkan. Saya menganalogikan asuransi itu kaki kiri, investasi itu kaki kanan. Keduanya mesti kita miliki, tapi tidak pernah diikat jadi satu kaki ini. Ya, itu poinnya. Mereka tetap kita gunakan bersama-sama, tapi terpisah. Jangan digabungkan. Dan asuransi itu proteksi betul, dan investasi itu betul-betul investasi yang sesuai dengan kita punya jati diri. Nggak bisa. Saya bilang, misalnya Mas Daniel tanya, apa investasi yang terbaik buat saya? Saya bilang saya nggak tahu. Kenapa? Karena investasi itu apa? Mesti ngukur, mesti melihat profil diri. Ya, katakanlah saya mungkin paham saham, tapi kalau Mas Daniel nggak paham saham, ya jangan main saham kan? Intinya gitu kan? Iya. Kemudian saya mungkin kalau deposito mungkin saya pikir ya itu hanya untuk apa? Mengakumulasi kan? Untuk sementara. Setelah itu baru pindahkan ke logam mulia, habis itu pindahkan ke properti ya. Misalnya saya investasi properti, kenapa? Karena mungkin uang mukanya saya ada, tapi buat yang lain uang mukanya nggak ada. Bagaimana bisa investasi properti? Apalagi bulanannya mesti apa? Dicicil kan, dia punya KPR-nya kan. Jadi KPR ya. investasi itu sangat-sangat apa? Sangat-sangat seperti apa? Kita mau menjahit baju. Apa? Berarti apa? Mesti diukur dulu kan? Ya, diukur dulu ukuran badannya, tubuhnya, kemudian pakaian ini buat apa? Pakaian dinas, pakaian santai, pakaian pesta, atau apa? Jadi tidak bisa investasi itu satu berlaku untuk semua, nggak bisa, mesti disesuaikan. Begitu Mas Daniel. Mas Daniel belum nikah kan? Belum, ya, belum nikah. Ya, oke bagus. Berarti persiapkan untuk masa depan, asuransi bagus ya, karena itu merupakan proteksi. Investasi wajib ya. Kenapa? Karena kita siapa tahu umurnya panjang, kita nggak punya bekal, investasi itulah yang menjadi bekal kita. Apalagi Mas Daniel mau tanya mengenai asuransi? Mau tanya terkait yang asuransi dulu kan, dapat dapat persenan beberapa komisi itu masuk ke agen, beberapa persen masuk ke perusahaan asuransi. Kalau 40 itu buat biaya admin dan biaya komisi, 60 lari buat premi, berarti itu kurang kurang fair ya Pak untuk sebuah premi. Ya, jadi terus saja ini beda asuransi umum dan asuransi jiwa ya, beda sekali ya. Jadi ini kita coba ngomongin apa? Yang ngomongin unit link atau tradisional ya. Oh Jadi ini, ini apa nih? Unit link ya, apa tradisional? ini kemungkinan unit link. Nah, jadi kalau unit link itu tergantung masing-masing perusahaan asuransi ya. Ada perusahaan asuransi yang membebani nasabah itu di front end ya. Jadi namanya front end ya. Nasabah dibebani biaya, semua biaya itu di depan ya. Katakanlah biaya per tahun pertama itu 100%. Tahun pertama sudah 100%. Jadi apa? Jadi seakan-akan itu apa? Seakan-akan nasabah tuh tidak memiliki proteksi tapi dibayari oleh perusahaan asuransi, diutangi oleh perusahaan asuransi untuk membayar dana proteksinya. Kan ada dua dua jenis ya. Ini untuk proteksinya, ini untuk investasinya. Itu kan di unit link kan. Nah, jadi kalau 100% itu biayanya dikeluarkan semua. Untuk apa? Untuk agen, untuk upline, untuk kantor franchise-nya. Jadi biayanya itu sudah 100%, ya. Itu namanya front end, dia front end. Tapi ada juga perusahaan asuransi yang mengenakan di back end, ya biayanya di belakang. Nah, jadi secara umum kalau unit link itu saya khawatir ini bebannya sangat-sangat besar. Alhasil apa? Dana investasinya tidak bertumbuh secara baik ya. Makanya malah lagi harus dipisahkan. Katanya dulu dalam buku saya, mungkin kamu coba cari deh Mas Daniel buku saya, jangan beli unit link. Mungkin online-nya ada, dia punya e-booknya ya di gramediana.com ataupun Gramedia itu ada. Tapi kalau bekasnya mungkin di Topet ada ya, Tokopedia ya.
Di Ya. Bekasi ada. Jangan beli unit link, ya. Itu saya jelaskan semua. Intinya apa? Jangan digabung lah. Pokoknya saya sebagai financial planner dan saya praktekkan asuransi, ya. Investasi. Jadi paling banter, ya, paling bagus term life, asuransi jiwa term life, asuransi jiwa berjangka, ya. Dana selisihnya saya masukin apa? Saya masukin logam mulia sementara untuk akumulasi. Setelah itu apa? Setelah cukup saya pindahkan ke properti, uang muka properti. Nah, setelah itu sisanya kalau misalnya ada lagi saya masukin ke saham, masukin ke perusahaan sekuritas. Tinggal pilih blue chip dan segala macam. Tapi kalau mau trading ya carilah yang kita tahu, paham, kemudian kita tradingkan, ya. Jadi kembali lagi itu term life. Paling banter kalau misalnya mau sedikit ada investasinya, mungkin whole life bisa. Whole life bisa. Atau endowment. Endowment Dwi Guna. Nah, tapi Dwi Guna begini, saya jelaskan sedikit ya mengenai Dwi Guna ya atau endowment ya. Itu tiga tersebut ya, term life, whole life, dan endowment ataupun Dwi Guna. Nah, term life tadi asuransi jiwa berjangka, hanya proteksi semata. Tiap tahun preminya naik seiring dengan pertambahan usia. Term life ya. Dia punya uang pesangonnya besar dengan premi yang bersaing. Karena kalau semakin muda semakin kecil lah premi kita kan. Oke, itu term life ya. Bisa juga ada term life yang di lock 5 tahun, preminya tetap selama 5 tahun, tapi preminya pasti akan diambil rata-rata selama 5 tahun tersebut kan. Itu term life ya. Kemudian ada yang namanya whole life. Whole life ini ada nilai tunainya, tapi preminya lebih mahal dibandingkan term life. Jaminan tanggungannya sampai usia 99 tahun. Kalau masih hidup di 99, uangnya keluar. Tapi kalau enggak, ya berarti untuk warisan kepada istri dan anak, cucu dan segala macam. Itu whole life ya. Nah, kemudian yang ketiga endowment. Endowment ini ataupun dwi guna, ya, kita menaruh uang di sebuah perusahaan asuransi, ya. Perusahaan asuransi inilah yang menginvestasikan ke berbagai macam instrumen, terserah dia, ya. Perusahaan asuransi menjanjikan atau menjamin, ya, saya punya return katakanlah 6%. Biasanya apa? Asuransi mencari atau memberikan return yang lebih besar dibandingkan deposito di bank. Kalau lebih kecil saya nggak mau dong. Saya mendingan pilih deposito kan. Tapi kalau lebih besar sedikit daripada deposito, saya mungkin mau ke perusahaan asuransi jiwa. Jadi asuransi jiwa katakanlah misalnya tadi deposito di suatu bank misalnya 4%. Dia bisa menjanjikan 5 atau 6%. Ya. Nah, sehingga perusahaan asuransi ini apa? Harus mencari instrumen investasi yang lebih tinggi dari 6%. Ya, katakanlah dia bisa mendapatkan 10 atau 15. Selisihnya itu buat mereka. Nah, ini yang terjadi dalam kasus Jiwasraya, JS Plan. Ya, Jiwasraya menjanjikan, namanya endowment ya, menjanjikan tingkat bunga sebesar sekian kepada nasabah. Ya, alhasil Jiwasraya ternyata bagian investmentnya gagal. Karena apa? Dimainkan uangnya dengan instrumen investasi yang tidak benar. Alhasil dia janjikan kepada nasabah katakanlah 10%, tapi dia dapatkan cuma 2-3%. Ada gap minus 7%. Dari sekian banyak, sekian belas triliun. Alhasil apa? Gagal bayar lah. Ya, nah itu endowment. Ya, nah yang terakhir adalah tadi unit link. Nah kalau ini endowment tadi, risikonya di tangan perusahaan asuransi. Kita nggak punya risiko. Tapi kalau perusahaan asuransi tersebut bangkrut, ya sudah selesai, nggak ada LPS, nggak ada jaminan LPS kan. Nah, sementara kalau unit link itu risikonya di tangan kita, nasabah. Nasabah boleh memilih instrumen investasi apa. Ya isinya apa? Reksadana isinya. Sebagian besar reksadana. Ya, apakah kita nggak bisa beli reksadana langsung? Bisa, sekarang sangat mudah. Nah, jadi tapi unit link itu biayanya sangat tinggi dan kemudian apa? Kita tidak bisa memilih MI-nya kan? Manajer investasi mana yang Iya, kita pilih? Nggak bisa kan? Harus iya nggak sesuai bisa. dengan MI yang dipilihkan oleh perusahaan asuransi. Nah, di belakang itu kita nggak tahu resikonya. Pernah suatu kejadian asuransi jiwa, saya nggak usah sebut namanya, ya, lokal, ya. Kita beli produk dari perusahaan tersebut, kemudian ternyata asuransi tersebut memilih produk yang lain. Pada waktu saya cairkan, ternyata mereka tidak bisa bayar, gagal bayar. Nah, ini kembali lagi, ya. Jadi unit itu saya pikir sudah X lah, janganlah, jangan dijual, jangan dibeli, ya. Lebih bagus Ya, apa? Paling maksimum tiga tadi. Habis itu apa? Jualan asuransi umum. Itu bagus sekali sudah. Itu untuk apa? Untuk keamanan buat apa? Kita punya saudara. Nah, makanya kembali lagi nih, Mas Daniel. Saran saya, kalau kita sebagai calon agen asuransi dan kita belum memahami
produk asuransi dengan baik dan belum memahami bagaimana cara kita menyampaikan informasi dengan benar, belum memahami cara menggali informasi dari kebutuhan nasabah, ya, jangan jualan kepada saudara ataupun kerabat, jangan. Kenapa? Takut keliru. Kalau keliru, Iya. dampaknya apa? Hubungan kita tidak baik, ya. Masalah uang saudara jadi ribut. Janganlah. Mendingan kita jualan kepada orang yang tidak kita kenal, nggak apa-apa sama sekali. Pas misalnya keliru, ya sudah. Tapi kalau misalnya boleh jangan sampai keliru dah. Mendingan apa? Belajar terlebih dahulu lah. Mendingan belajar terlebih dahulu baru turun gunung supaya nggak keliru. Begitu Mas Daniel. Iya, Pak. Paham, Hmm. paham. Nah, jadi kalau misalnya mau nanti saya coba cari tahu ya, agen asuransi yang ada di daerah Purwokerto siapa yang bisa bantu. Nanti saya akan minta dia kontak Mas Daniel ya, atau Mas Daniel kontak dia ya. Misalnya bisa bantu ya. Untuk khususnya untuk umum ya. Kalau jiwa saya nggak sarankan dulu, bagusnya umum dulu. Kenapa? Umum tuh jauh lebih secure ya, jauh lebih secure, dan Iya. bagusnya kamu coba cek juga di perusahaan asuransi mana untuk ikut pelatihan. Ya, untuk ikut pelatihan. Nanti kalau nggak capai target, gagal, ya udah belajar lagi tempat lain. Nggak apa-apa kok. Ini istilahnya apa? Yang penting apa? Jangan jualan dulu kalau belum paham. Begitu. Kalau Iya. misalnya mau tanya lebih jauh, ya kamu silakan kontak saya. Saya mau bimbing kamu untuk jadi sampai kamu bisa jadi agen yang baik. Begitu Mas Daniel. Oke, terima kasih, Pak, Hmm. waktunya. Ini mau tanya lagi, Pak. Ya, monggo. Kalau komisi dari asuransi umum tuh berarti beda-beda ya, Pak, tiap perusahaan ya, Pak? Jadi begini, kan asuransi umum itu kan banyak sekali jenisnya ya, banyak sekali jenisnya. Yang satu yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan, tarifnya maupun komisinya itu hanya asuransi properti dan asuransi kendaraan motor. Ya, terus saja saya juga menyesali adanya eh, apa ya, pemberian diskon secara langsung kepada konsumen. Ya, mengapa? Karena ini kan apa ya, mengganggu eh, mekanisme ataupun cara pemasaran yang ada di pasar ya, mestinya di ditiadakan ya. Menurut saya ditiadakan komisi tersebut ya. Jadi mesti dibagi. Misalnya kata tadi untuk asuransi properti, misalnya asuransi rumah, tinggal atau pabrik ataupun hotel, itu maksimum pemotongan yang bisa diberikan oleh perusahaan asuransi kan 15%. Maksimum 15%. Ya. Nah, semestinya potongan ini tidak diberikan kepada konsumen, ya, tapi diberikan kepada agen maupun kepada pialang asuransi. Kenapa? Karena agen itu kan sebagai salah satu kanal distribusi, termasuk pialang asuransi kan. Nah, kalau katakanlah tadi perusahaan asuransi memberikan langsung diskon kepada konsumen, akhirnya apa? Perusahaan asuransi itu bersaing dengan agennya sendiri kan. Perusahaan asuransi bersaing dengan pialang sendiri kan. Alhasil apa? Agen sama pialang apa? Minta lebih dari 15 kan? Kenapa? Karena nasabah minta sama agen 15 juga. Kenapa? Karena nasabah bisa dikasih kepada dari perusahaan asuransi 15% juga. Jadi akhirnya apa? Perusahaan asuransi memberikan kepada agen maupun pialang di atas 15 plus plus gitu loh. Ya, buktinya beberapa apa ya? Beberapa marketplace yang ada ya di beberapa misalnya insurtech itu potongannya di atas 15 ya. Nah, ini saya bilang suatu hal yang keliru kalau katakanlah diskon ini diberikan langsung kepada konsumen. Sama juga dengan mobil, maksimum potongan 25%. Nah, nasabah tahu, nasabah minta 25%. Nah, kalau katakan dikasih semua 25%, agen mau hidup dari mana? Pihak asuransi mau hidup dari mana? Ya, mestinya apa? Tidak diberikan. Ya, jadi komisi ataupun potongan ini hanya diberikan kepada siapa? Kepada pihak-pihak yang membantu konsumen dan perusahaan asuransi dalam transaksi asuransi, dan juga apa? Memberikan nilai tambah. Ya, kalau nasabah, ya nggak boleh kan gitu loh, nggak boleh kasih diskon. Ya, jadi bank pun juga saya bilang saya nggak setuju bank dan leasing dapat diskon, dapat komisi. Kenapa? Karena bank sama leasing tidak memberikan nilai tambah kepada siapa? Kepada konsumen. Ya, pada waktu terjadi klaim, emang bank sama leasing bisa nekan perusahaan asuransi untuk bayar. Ya, apalagi kalau misalnya ternyata pada waktu penutupan dia salah mendesain program dan ternyata tidak dibayar, tidak diganti. Nah, ini saya bilang bank juga merupakan apa? Merupakan bagian dapat tertanggung. Kenapa? Dia yang meminjamkan uang kan. Makanya polisnya disebutkan bank apa? Bank XYZ QQ Mas Daniel sebagai apa? Debitur kan? Begitu. Oh, Nah, bank ataupun leasing juga apa? Sebagai tertanggung, ya, sebagai apa? Sebagai penerima manfaat kalau terjadi klaim. Bagaimana mungkin tertanggung yang satu membayar premi, tertanggung yang satu yang di depan ini terima komisi? Ini satu hal yang lucu. Ya, saya dalam buku saya asuransi tukang tipu, ada buku saya asuransi tukang tipu pun juga
Saya bilang sampaikan ini tidak benar. Mestinya bank tidak boleh dapat komisi, leasing pun tidak boleh dapat komisi. Mestinya bank atau leasing pakailah jasa pialang asuransi ataupun jasa agen asuransi, atau biarkan mereka punya ataupun bikin perusahaan pialang asuransi. Jadi in-house kan, in-house insurance broker kan. Jadi itu license. Kenapa? Iya. Karena dalam Undang-Undang 40 tahun 2014 ya, perusahaan-perusahaan perasuransian tidak ada tuh bank, tidak ada tuh pialang asuransi apa leasing company, hanya sebutkan agen dan pialang asuransi. Ya, bagaimana mungkin orang yang tidak memberikan manfaat kepada tertanggung ya dapat diberikan komisi? Kan nggak boleh. Hmm. Mestinya begitu. Jadi itu Mas Daniel. Mengenai apa lagi? Tadi kan komisi sudah jelas ya, 25 dan 15 ya. Iya. Tapi kalau untuk Iya. asuransi yang lain, kayak misalnya asuransi pengangkutan barang, ekspor import, pengangkutan dari Jakarta ke Surabaya ataupun dari Purwokerto ke Surabaya, itu kan ada forwarding company ataupun Iya. transporter ya. Itu komisi yang diberikan belum diatur oleh otoritas. Mestinya tidak boleh diatur ya semua tarif ya. Kenapa? Kembalikan pada masing-masing perusahaan asuransi. Kenapa? Karena tarif ini sangat bergantung kepada loss ratio masing-masing perusahaan asuransi. Ya, kenapa? Karena loss ratio perusahaan asuransi kan sangat tergantung kepada kepiawaian mereka. Bagaimana mereka menghitung risiko tersebut kan? Nah, kalau ada perusahaan asuransi yang jago, dia punya risk manajemennya, jago underwriternya, jago dia punya klaimnya, pasti apa? Loss ratio-nya bagus. Sehingga apa? Dia bisa memberikan premi yang lebih rendah. Nah, berbeda kalau perusahaan tersebut jor-joran, kasih komisi gede-gedean, dia sembarangan terima bisnis yang rusak ataupun yang kasar ataupun yang berisiko, akhirnya Pak dia punya perusahaan ambruk ataupun eh, loss ratio tinggi, sehingga apa preminya apa mesti lebih tinggi dibandingkan tadi perusahaan asuransi yang sangat-sangat baik ya. Nah untuk kargo bagusnya memang tidak apa sebaiknya semua tidak diatur. Untuk kargo tadi 25% untuk komisinya, masing-masing perusahaan asuransi beda-beda ya. Kalau tarif asuransi kargo sangat tergantung kepada kargonya, tergantung pada barangnya. Misal tadi Mas Adil kerja di perusahaan tadi spare parts kan, pasti tentunya pada Iya. waktu pengiriman barang spare parts ya, dari Jakarta ataupun dari Surabaya, pasti apa? Ada asuransinya tuh. Kenapa? Karena spare parts kan mahal. Nah, biasanya si forwarders ataupun pengirim ini yang menanyakan mau nggak asuransi. Kan begitu. Hmm. Oke. Apalagi? Silakan. Hmm. Yang saya mau tanyakan ini, Pak, asuransi umum itu kan kayak misalnya kayak tadi Bapak bilang yang forwarder, itu kan berarti sekali jalan atau sekali Sekali jalan. apa dalam waktu? Oh. Sekali jalan. Jadi misalnya ada pengiriman mesin dari Jepang ke Jakarta, itu sudah. Misalnya kata tadi ada mesin misalnya seharga 50 miliar, ya sudah pada waktu dari Jepang diasuransikan pakai kapal, ya dikirim ke Tanjung Priok sampai mungkin ke Bandung. Kalau misalnya dia punya destinasi akhirnya di Bandung. Nah, sekali jalan tersebut udah 50 miliar kali berapa? Tarifnya misalnya kata kali 0,15%. Ya sudah, 50 miliar dikali 0,15%, itu ketemu preminya, komisinya buat agen 25% dari premi tersebut. Itu sekali jalan. Makanya sangat singkat ya. One trip udah selesai. Sama juga dengan asuransi travel insurance. Ya, travel insurance itu one trip ya. Bisa juga travel insurance selama kita wisata. Misalnya katakanlah kita mau ke Eropa selama 3 minggu. Ya sudah, selama 3 minggu tersebut dia punya periode asuransi. Begitu. Ya. Kalau tadi term life setahun-setahun, kalau asuransi bangunan, rumah tinggal ataupun asuransi kendaraan setahun-setahun. Sebagian besar asuransi umum biasanya setahun-setahun. Tapi kalau asuransi pembangunan gedung, misalnya membangun hotel apa, berarti apa? Masa konstruksi dari land clearance, ya, persiapan-persiapan pembangunan, gali pondasi, ya, bikin basement, ya, sampai selesai semua bangunan tersebut jadi, kemudian sampai pasang instalasi listrik dan AC dan segala macam, kaca-kaca dipasang, sampai hand it over, selesai diserah terimakan kepada siapa? Kepada prinsipal atau pemilik. Itu selesai. Itu kan bisa kadang-kadang bisa 2 tahun, bisa 3 tahun kan? Kalau bangunan yang panjang ya bisa untuk katakan jalan tol, ya mungkin berbulan-bulan, ya bahkan mungkin setahun lebih, tergantung jalan tolnya panjangnya berapa kilometer kan? Begitu, Mas Daniel. Baru Jadi dengar memang saya yang ya. harus harus pelan-pelan karena ini nggak bisa kamu telan dalam waktu 1 malam ataupun 1 tahun. Oh iya, iya. Pelan-pelan, ya Baru pelan-pelan dengar kamu ada pelajari. asuransi itu, Pak. Asuransi Konstruksi. pembangunan bangunan ya. Iya, asuransi konstruksi. Jadi nasabahnya siapa? Ya pihak kontraktor, pihak prinsipal yang punya, ya, yang punya duit
ataupun yang punya dana, ya. Ada juga yang namanya custom bond ataupun surety bond, ya. Dalam pembangunan ada namanya tadi bonding, ya. Itu kamu nanti pelajari juga. Ada yang namanya asuransi apa lagi? Asuransi liability, ya. Namanya liability. Misalnya pabrik obat, dia jual obat, kemudian takut dituntut kan, keracunan segala macam. Itu namanya ada product liability, ya. Pabrik mobil, pabrik mobil Toyota, dia mesti punya namanya product liability. Bisa saja dia punya apa? Dia punya airbag sistemnya itu tidak berfungsi, ya. Kemudian pengemudinya meninggal dunia. Akhirnya apa? Itu semua produk tahun sekian sampai tahun sekian kan recall itu akan di recall. Itu Iya, di berapa recall. biayanya untuk recall semua produk tersebut ya? Oh, Jangan sampai dituntut kan? Cukup satu kematian. Ya, itu pun juga jiwa orang berapa? Mungkin berapa juta dolar yang dia mesti siapkan. Kalau apalagi di Amerika dan Kanada, ya, itu pasti dia punya apa lawyernya sangat-sangat lihai dan kemudian hak asasi manusia di Amerika dan Kanada itu sangat tinggi. Makanya mereka akan takut sekali. Mereka harus beli produk liability di Amerika dan di Kanada. Kalau enggak, mereka tidak bisa apa ya, tidak bisa membayar tuntutan para lawyer di Amerika dan Kanada. Itu ada ya, ya liability dan masih banyak jenis asuransi. Mungkin ada sekitar 30 sampai 50. Pelan-pelan aja. Yang besar-besar tadi properti ya untuk bangunan ya, properti artinya apa? Yang sudah jadi bangunan harta benda. Ya, kemudian motor vehicle, mobil, kendaraan ya. Kemudian tadi masa konstruksi ya, namanya CAR, kontraktor all risk ya. Ada yang namanya di dalam dalam engineering ada yang namanya action all risk. Kalau action all risk adalah pemasangan mesin. Mesin-mesin dipasang dan kemudian diuji coba. Ada juga namanya heavy equipment alat-alat berat ya. Kalau mesin udah jadi, namanya machinery breakdown. Itu engineering semua. Ya. Kemudian ada yang namanya marine cargo, transportasi. Ada yang namanya marine hull untuk kapalnya sendiri. Ya. Ada yang liability. Liability itu banyak sekali dia punya cabang-cabangnya. Ya. Ada yang namanya lagi money insurance. Ada yang namanya burglary. Ada yang namanya lagi hole in one. Ada lagi namanya cyber risk insurance. Dan banyak sekali. Semakin banyak risiko, ya asuransi apa? Semakin membuat produk baru. Dulu kan nggak ada cyber risk kan? iya, Sekarang nggak ada. ada cyber Oh, insurance, ya. Jadi asuransi ini bertumbuh selaras dengan apa? Dengan apa? Dengan perubahan-perubahan zaman, ya. Dan kemudian adanya permintaan daripada konsumen dan ada hukum yang mengatur itu. Kan ada hukum kan bahwasannya perusahaan yang merugikan konsumen harus membayar kan? Ada penaltinya. Maka si perusahaan tersebut penyedia jasa harus mencari backup asuransinya. Kalau enggak, maka nggak bisa bayar gitu. Itu yang jadi pelan-pelan Mas Daniel. Kamu mesti banyak belajar dan saya senang kamu mau terbuka pikiran kamu. Dan jadi nggak asal iya, jualan doang, tapi belajar dari awal. iya, benar. Monggo, ada lagi ya? Oh iya, tadi terkait yang liability itu kredit swap termasuk nggak, Pak? Apa? Kredit swap? Credit swap. Iya. Itu ada kalau tidak salah masuk dalam financial lines ya. Ya, financial lines. Kalau Hmm. misalnya ada yang bangkrut ya, nasabah apa tertanggung apa sih itu tidak bayar kan, tidak bisa bayar Iya. kembali utangnya. Itu ada jenisnya tapi di Indonesia hanya beberapa pemain ya. Itu namanya dalam apa dalam financial risk ya ataupun financial lines ya. Itu ada lagi bidangnya. Jadi Oh, kan itu apa? Kita mempelajari siapa? Mempelajari siapa si tertanggung kita, dia jualan apa dan kepada siapa customer-customernya kan? Ya, berapa banyak, berapa besar, berapa lama mereka hubungannya, dan apa yang mereka hmm. pegang jaminannya, apakah nggak pegang sesuatu gimana? Itu banyak sekali. Jadi kembali lagi, yang kamu mesti pelajari adalah risikonya. Semakin tinggi risiko, semakin tinggi tingkat apa preminya. Jadi jangan menjual asuransi kalau kita tidak tahu risiko yang dihadapi oleh konsumen kita. Atau apa? Kita mesti pelajari bisnis ya kan? Kalau kita nggak tahu bisnisnya, kita nggak tahu risikonya. Ya, jadi akhirnya apa? Kita mesti belajar risikonya. Dengan cara apa? Kita banyak literatur kan, dan apa? Bertanya kepada konsumen, ya, risikomu apa? Oh, risiko perdagangan. Jangan sampai begini. Mentang-mentang ada asuransi, maka kasih kredit begitu banyak kan, begitu jor-joran kan, nggak tertagih. Alhasil apa? Bad debt. Oh, Asuransi mesti iya. bayar. Nah, ini yang terjadi di asuransi asuransi apa? Yang menangani kredit di Indonesia. Ya, jadi bank, leasing company atau siapapun lembaga keuangan, ya, kalau misalnya dia sudah ada namanya credit insurance, ya, dia apa? Saya khawatir apa? Dia tidak melakukan 5C lagi. Saya khawatir tidak melakukan 5C lagi, ya. Kenapa? Karena sudah ada proteksinya. Alhasil apa? Yang penting gua dapat nasabah banyak, ya. Kalau default, ya, kalau gagal bayar, apa? Ada asuransinya kan?
Ini yang saya bilang akhirnya asuransi jadi apa? Jadi bulan-bulanan ya. Nah, makanya asuransi harus tahu resikonya bank dan harus negosiasi dengan bank. Kamu boleh memberikan apa? Kredit kepada apa konsumen kamu, tapi ya harus tetap 5 set tersebut dijalankan. Jangan sampai dia tidak apa ya, tidak bankable ataupun tidak layak diberikan kredit, kamu kasih kredit kan gitu loh. Berarti apa? Salah bank kan? Berarti apa? Dia sengaja meloloskan kan? Padahal itu tidak pantas diberikan kredit gitu loh. Nah, ini yang saya bilang asuransi mesti apa? Mesti mempelajari bisnisnya bank, ya. Jangan sampai bank minta apa, asuransi tunduk-tunduk aja. Saya pikir asuransi tidak demikian. Mesti asuransi profesional apa? Mengetahui tingkat resikonya. Misalnya begini, bank tertentu, ya, bank tertentu dia punya kredit macet 5%, katakanlah 5%, ya, dari total dia punya kredit ya. Nah, sekarang bagaimana mungkin perusahaan asuransi mengasih tarif preminya di bawah 5%? Kenapa? Karena klaimnya aja 5%, ya. Nah, kalau dikasih 3%, berarti apa? Dia pasti rugi 2% kan? Ini belum Iya. biaya operasional lagi ya. Belum ada biaya operasional, belum untungnya. Mau untung dari mana? Mesti apa? Kalau kreditnya 5% macet, ya, dia mesti cas apa? 6 atau 7% kan, supaya ada margin kan buat dia untuk biaya operasional kan. Nah, tapi masalahnya bank mau apa enggak? Kan gitu. Jadi ini antara bank sama asuransi tarik menarik. Tetapi yang saya sampaikan pada kamu, ya, sesungguhnya bank jauh lebih memerlukan asuransi. Kenapa? Kalau bank tidak punya asuransi, mereka punya bisnis macet. Mereka tidak bisa memberikan kredit, ya. Berbeda dengan asuransi. Asuransi tidak butuh bank, ya. Tapi bank lebih membutuhkan asuransi untuk bisnisnya. Misalnya kamu tahun 98 ya, 1998 banyak bank-bank yang dilikuidasi. Bank-bank dilikuidasi. Tapi tidak ada satupun perusahaan asuransi yang dilikuidasi. Sebaliknya, perusahaan asuransi banyak membantu para konsumen yang dia punya propertinya hangus terbakar oleh masa yang beringas. Ya, jadi kembali lagi, bank lebih membutuhkan asuransi daripada sebaliknya. Itu saya punya penekanan. Begitu Mas Daniel. Oke. Pak mau tanya lagi nih ya, Pak, yang Silakan. terkait tadi Halo. yang bank. Nah Hmm? kan jika bank semua diasuransikan, kalau misalnya terjadi gagal bayar massal, itu kemungkinan asuransi bisa bangkrut nggak, Pak? Ya pasti bisa. Pasti bisa. Hmm. Kalau mes salah manajemen, kalau kata misalnya tadi, dia punya risikonya 5%, ya, dia cas 3%, ya pasti bangkrut, pasti rugi. Modal asuransi berapa besar sih? Ya, jadi ini satu pertanyaan kamu yang bagus juga ya. Kan saat ini ada suatu usulan atau suatu rencana peningkatan modal store daripada perusahaan asuransi ya menjadi 500 miliar di tahun 26 dan menjadi 1 triliun di tahun 28 ya. Tapi kemudian apakah ini menjadi solusi? Saya bilang enggak, sama sekali enggak. Berapapun besar duitnya, kalau yang ngelola dodol, bodoh, ya habis aja duitnya kan? Betul nggak? Ya. Jadi sesungguhnya kalau perusahaan asuransi yang benar, ya, dengan modal yang cukup ya, katakanlah di 112 miliar, kalau dia melakukan spreading of risk ya, kepada banyak perusahaan asuransi, kepada banyak perusahaan reasuransi dengan baik, maka berapapun kerugiannya, dia tidak akan bangkrut. Begitu. Tapi kembali lagi, misalnya katakan begini, contoh ya, nggak usah deh kredit macet yang pasti ya. Kayak misalnya gini, ada suatu daerah yang tiap tahun dilanda banjir, ya. Udah tahu banjir kan? Nah, berarti apa? Kita jangan sampai apa? Kita menerima resiko banjir. Jadi untuk daerah sana, tapi kita juga jangan sampai mengeksklud semuanya. Kita lihat satu persatu. Apakah daerahnya banjir, tapi apakah bangunan tersebut lebih rendah daripada jalan atau lebih ditinggikan? Kan ada beberapa daerah banjir, tapi bangunannya ditinggikan 0,5 meter atau 1 meter, sehingga mobilnya naik ke atas kan? Artinya apa? Resiko tersebut nggak banjir. Ya, kalau asuransi sudah tahu itu bangkrut ataupun sudah tahu itu bakal macet, atau sudah tahu itu bakal banjir, pasti mereka nggak mau ambil. Kenapa? Karena asuransi apa? Sesuatu yang tidak pasti, ya. Tapi kalau pasti, itu samanya apa? Bunuh diri, kan begitu. Oh iya. Ya, betul nggak? Nah, kalau gempa Iya. bumi, kan gempa bumi kan nggak tahu. Siapa yang tahu akan terjadi gempa bumi ataupun terjadi tsunami? Itu kan sesuatu yang tidak pasti. Tapi kalau banjir, kan masih bisa diprediksi kan? Bagaimana? 5 tahun, 3 tahun, 4 tahun, setahun-setahun bagaimana? Apakah kata misalnya di Semarang, ada beberapa daerah Semarang banjir kan tiap tahun kan? Karena ada rob kan? Ya jangan dikasih banjir dong. Ya, jadi intinya gitu. Asuransi akan bisa bertahan
kalau misalnya mereka mampu melakukan spreading of risk dengan baik, ya. Jadi modal tidak merupakan solusi untuk kemampuan perusahaan asuransi dalam melakukan bisnisnya, ya. Jadi tadi bank yang memberikan kredit tersebut kalau banknya ternyata macet ya bisa saja perusahaan tersebut akan bangkrut kalau misalnya ternyata dia salah mengelola. Dia terima risiko yang pasti seperti halnya banjir dan kemudian apa? Di belakang dia lupa melakukan spreading, melakukan penyebaran risiko. Itu kuncinya daripada perusahaan asuransi. Begitu Mas Daniel. Oke. Kan saya tanya itu mengingat yang di Amerika 2008 kan pernah terjadi Ya, subprime mortgage tuh. subprime mortgage betul. Iya Itu itu. subprime mortgage betul. Jadi itu karena kenapa? Karena apa ya? Namanya subprime kan, bukan prime. Iya. Oh. Subprime ya. Nah, jadi artinya apa nasabah-nasabah ataupun mereka-mereka yang tidak layak diberikan kredit diberikan, ya. Kemudian di engineer sedemikian rupa utang ini dijual lagi kan, dijual kepada pihak lain Iya. dengan harga yang lebih lebih murah kan gitu, potongan-potongan segala macam. Jadi berlipat-lipat dijual lagi kan, akhirnya apa? Saya bilang ini, wah ini orang-orang semakin kompleks suatu produk keuangan sebaiknya dihindari ya. Kalau Amerika kan mohon maaf ya, terlampau canggih lah, maka punya itu ya, maka punya ilmu. Bahkan mohon maaf, banyak juga penjahatnya ya. Iya. Sebetulnya asuransi kan sangat-sangat sederhana ya. Tapi kalau katakan back to back lagi yang katakanlah ini di cover sama ini di cover sama ini, hasilnya apa? Nggak ada sesuatu yang dijamin kan gitu loh. Ya jadi kembali lagi kalau yang nggak jelas mendingan apa hindarilah ya. Dan sampai mortgage kemarin kan juga sampai kena ke Indonesia ya. Dan sayangnya pada waktu sampai mortgage tersebut ada asuransi AIG ya, AIG ya Amerika itu di bail out oleh pemerintah Amerika ya. Padahal sesungguhnya itu kesalahan siapa? Kesalahan manajemen AIG ya kesalahan mereka. Jadi mereka tuh akhirnya apa dibantu. Jadi too big to fail ya. Apa tuh ya Oh, tuh iya. too big to jatuh ya to fall ya. Akhirnya dibantu. Semestinya manajemen AIG tersebut tidak melakukan hal tersebut ya jangan bermain yang namanya swap itu kan subprime segala macam jangan bermain lah ya. Begitu pun juga dengan kripto ya Mas Daniel jangan main kripto kita siapa yang menjamin ya kripto Iya. hasilnya dari mana dia ada nggak yang menjamin ada nggak cadangan emasnya dia bisa menambang sesuatu hal dari sesuatu yang dari mana ya kayaknya agak unik ya. Dari awan tiba-tiba ada emas kan gitu loh kan nggak mungkin loh, gitu. Jadi janganlah itu sangat-sangat riskan sekali begitu Mas Daniel. Oke, Pak. Makasih Apalagi infonya. Hmm, Terakhir mungkin ini, Pak. ya Ya, silakan yang nanti izin ya kalau nanti rekaman asuransi, ini saya akan upload di YouTube saya kamu bisa pelajari lagi apa yang saya ajarkan kepada kamu jadi menjadi pembelajaran buat kamu sendiri ya begitu. oke, Pak. Ya. Apalagi Ini mungkin pertanyaan terakhir, Pak. hmm. Kalau asuransi umum tuh bisa diambil lebih dari berbagai brand nggak, Pak? Berbagai apa Berbagai brand, misal oh nggak bisa saya mau, nggak bisa. hmm? Oh, Jadi tadi kembali lagi tadi satu perusahaan asuransi satu agen satu perusahaan asuransi ya. Tapi kembali lagi tadi PKS-nya masih dengan satu perusahaan asuransi. Tapi kalau misal tadi punya perusahaan tersebut tidak bisa mengcover seluruh risiko yang dibawa oleh agen, maka si agen ini mencari perusahaan asuransi kedua, ketiga, keempat kan? Alhasil oh apa? ya. Hasil tadi dapat dipahami, dimaklumi ya bahwasannya satu agen bisa mengadakan kerjasama dengan lebih dari satu perusahaan asuransi. Kenapa? Karena tadi satu perusahaan asuransi tidak sanggup menerima risiko yang dibawa oleh agen ini. Itu poinnya. Jadi alhasil ya semuanya menerima pelanggan-pelanggan ini. Kenapa? Tadi dengan konsekuensi tadi bahwasannya agen membawa bisnis untuk satu asuransi, tapi asuransi ini tidak bisa menampung semuanya. Bahkan mungkin ada jenis risiko yang ditolak. Alhasil apa? Agen ini mencari perusahaan asuransi lain atau mungkin agen ini bekerja sama dengan perusahaan pialang yang punya akses kepada semua perusahaan asuransi. Jadi kolaborasi untuk menghindari apa pelanggaran. Itu bisa dilakukan demikian. Kalau dari sisi konsumennya boleh ya, berbagai brand. Konsumen saya boleh, saya sebagai Oh, pribadi, saya anak Pilor, saya beli dari MAG, saya beli dari Allianz, saya beli dari Tokyo Marine, itu boleh, bebas-bebas aja. Saya sebagai konsumen bebas, bahkan mungkin saya beli dari Singapura pun juga boleh, nggak ada yang larang. Ini uang-uang saya kok, ya betul nggak? Ini harta saya kok. Ya saya mau beli dari asuransi Tokyo Marine di Singapura, siapa yang larang? Ya saya beli oke. asuransi kesehatan dari asuransi misalnya Allianz ataupun apa di Singapura, siapa yang larang? Duit gua kok masa pemerintah larang kan begitu begitu Mas Daniel tapi memang sebaiknya belilah di Indonesia kenapa untuk membantu ekonomi Indonesia tapi pilihlah perusahaan asuransi yang baik kalau misalnya nggak paham ya pakai jasa
pialang asuransi ataupun agen asuransi yang mereka sudah punya pengalaman lebih dari paling nggak minimum 5 tahun. Begitu. Kalau nggak, agen-agen baru hindari dulu lah. Makanya agen tersebut harus sempat belajar. Karena bagaimanapun di jam terbang, pengalaman tidak bisa digantikan. Itu. Begitu Mas Daniel. Oke, Pak. Jadi kalau ada Sementara itu apa-apa, dulu deh, Pak. nanti kamu Ya, tanya lagi aja. Silakan, monggo ya. Keep kontak ya. oke, Pak. Ya, thank you Oke, Mas Pak. Daniel. Selamat keluarga ya. Terima Selamat kasih, malam. Pak. Ya, Infonya, selamat Pak. malam. Terima kasih. Bye-bye. Thank you. God bless. Bye-bye. Thank you, makasih, Pak.